Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah, kesempatan yang mulia ini kita masih dipertemukan kembali dalam rangka silaturahim yang kesekian kalinya tentunya. Salawat dan salam kita aturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahlinya, sahabatnya, pengikutnya dari awal sampai akhir zaman. Insya Allah kita akan tercatat di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa rahimakumullah, marilah kita tindak lanjut kembali tadzkirah kita, saling mengingatkan dari kita untuk kita dalam rangka menstabilkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, kesempatan yang mulia ini pula kami akan mengaturkan satu ayat Al-Quranul Karim, surat Ibrahim ayat ke-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum lazidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Wa amma ba'd. Hadirin pemirsa rahimakumullah, kita tidak terasa dan tidak mengira bahwa Nahdlatul Ulama saat-saat ini sedang giat-giatnya memperingati hari kelahirannya, insya Allah kalau dihitung dari tahun miladiyah 85 tahun sudah. Kalau dari hijriah 98 tahun sudah. Jadi kalau kita mengacu ke istilahnya HUT, hari ulang tahun, apapun itu bentuknya, di situ masih banyak persepsi, banyak pendapat, banyak acuan, dan banyak yang sepintas ada yang kurang ACC, alias kurang setuju adanya HUT, dengan landasan pada zaman baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang secara transparan tidak diabadikan secara qot'i, secara baku, baik Al-Quran maupun Al-Hadis. Tapi kalau kita dilihat dari segi penjabaran, penafsiran, cukup transparan dan cukup banyak. Lepas dari itu semua, yang perlu kita garis bawahi dengan HUT apapun itu bentuknya, wabil khusus Nahdlatul Ulama, yaitu kita mengacu kepada apa yang kami aturkan tadi. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasyadid. Di situ yang perlu kita garis bawahi, wa idz ta'adzana rabbukum, dan ingatlah ketika Allah mempermaklumkan, menginformasikan, memberitahu kepada kita sekalian, la in syakartum. Di situ, apabila Anda sekan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum. La azidannakum zata yazidu. Akan Allah menambahkan kepada Anda sekalian, kepada kita sekalian. Jadi intinya kita memperingati hari ulang tahun, apa itu artinya, apa itu rupanya, yang penting kita bersyukur. Kalau syukur, bentuk kesyukuran itu diwujudkan dalam apapun, insya Allah la'azidannakum. Mungkin syukurnya dalam segi ibadah, dengan segi sosial, dengan segi silaturahim,
dan sebagainya. Allah akan menambahkan. Berkahnya jelas ada di situ. Sementara nggak pernah memperingati apapun itu bentuknya, nggak pernah silaturahim, nggak pernah, mohon maaf, menyantuni yatim piatu, tidak pernah berdiskusi tentang agama. Tapi setelah ada HUT, hari ulang tahun yang cukup lama tidak kenal, akan berkumpul di situ. Insya Allah itu hikmah daripada HUT. Maka kita langsung jangan menvonis, tidak boleh, bahkan haram, bahkan banyak yang membid'ahkan. Nah, ini kita harus waspada dengan istilah bid'ah tadi. Apa acuannya mereka yang HUT itu dibid'ahkan dengan alasan hadis baginda Muhammad SAW, man amila amalan laisa lahu alaihi amruna fahuwa raddun. Segala sesuatu yang tidak diajarkan, tidak dicontohkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, akan ditolak. Ini acuan mereka yang tidak ACC, tidak akur dengan adanya HUT. Maka kita jangan ke situ dulu. Dilihat dari situasi dan kondisi, apa hikmahnya kalau kita difokuskan kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala yang bahwa Nahdlatul Ulama sudah berusia 95 tahun atau 98 tahun, insya Allah la'azidannakum, akan ditambah berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke istilah bid'ah dan membid'ahkan. Itu kadang-kadang kita kurang adil, kurang enak kalau kita dengar. Contoh yang paling konkret, mohon maaf. Sholat Jumat, adzan 2 itu tidak dicontohkan oleh baginda Rasul. Tolong. Adzan 2 itu tidak ada pada masa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam maupun Sayyidina Abu Bakar plus Umar bin Khattab, tidak ada. Baru setelah khalifah yang ketiga Utsman bin Affan ada adzan 2. Itu boleh sampai sekarang. Itu bid'ah pada hakikatnya. Tapi bid'ah yang hasanah, bid'ah yang terpuji, bid'ah yang bagus. Contoh lagi, sholat tarawih. Tidak ada baginda Rasul Muhammad itu rame-rame di masjid setiap malam Ramadan. Tidak ada itu. Muhammad cuma 2 hari saja. 2-3 hari saja. Setelah itu di rumah, di kediaman beliau. Tapi sampai sekarang dari Masjidil Haram sedunia itu rame-rame ke tempat ibadah, wabil khusus di masjid-masjid. Itu bid'ah. Dan jumlahnya pun sampai saat ini belum berapa yang baku, itu belum ada. Kadang-kadang mengatakan tarawih cuma 11 rakaat. Nah itu kalau kita telusuri, asbabul wurudnya di situ bukan 11 rakaat tarawih. Enggak ada batas. Bahkan kebanyakan dari Nahdiyin, wabil Nahdlatul Ulama itu mengambil 20. Itu dari siapa? Dari Umar bin Khattab. Bukan dari Rasul, bukan dari Abu Bakar. Umar bin Khattab menetapkan 20 rakaat plus 3 witirnya. Sementara ada saudara kita yang secara tidak boleh diganggu-gugat katanya. Harus 11 saja. Itu jangan harus itu. Enggak ada sholat tarawih itu harus. Itu sunnah. Sunnah ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarki. Dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkannya pun tidak berdosa. Itu sunnah termasuk sholat tarawih itu. Jadi kita jangan mengharuskan harus 11, kalau tidak 11 itu bid'ah. Itu salah kaprah. Salah kaprah dan tidak tahu acuan nasnya hadis yang sangat sahih. Jelas di situ. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan di situ, kata Aisyah, baginda Rasul setiap malam sholat 11 rakaat di malam Ramadan atau di luar Ramadan. Nah, ini kan jelas. Kenapa katakan itu tarawih? Kalau tarawih ada hanya di malam-malam Ramadan. Di luar Ramadan nggak ada tarawih. Tapi baginda Rasul dengan yang mengambil acuan tarawih itu cuma 11 rakaat, hanya sholat witir. Hanya sholat witir. Witir itu kapanpun boleh, di bulan Ramadan dan lepas Ramadan. Itu nggak ada masalah. Paling banyak ihda wa isrin, 11 rakaat. Tapi kalau tarawih ada yang 20, ada yang 36,
Ada yang sampai pagi tarawih, silahkan aja. Nah itu maka kita mengantisipasi wabil khusus an-Nahdliyin NU ini jangan sampai terkecoh. Harus 9, harus 10, jangan harus. Kalau mampu 2, silahkan 2. 11, monggo. Tapi jangan langsung itu dibawa dalil untuk tarawih. Itu dalil untuk sholat witir. Yang 11 itu hanya untuk sholat witir. Witir maksimal 11 rakaat. Minimal 1 rakaat itu witir. Kalau tarawih minim 2 rakaat. Jumlahnya yang ke belakang maksimalnya wallahu a'lam bishawab, kita nggak ada yang tahu. Jadi kita harus sedikit banyaklah membaca buku, membaca kitab dari salafus saleh, dari sahabat dan sebagainya. Insya Allah tidak akan membid'ahkan, apalagi hari ulang tahun seperti yang kita laksanakan ini jangan sampai dibid'ahkan. Karena saya mendengar sendiri itu, wah itu bid'ah itu. Ngapain nahdlatul ulama? Harus ada ini, harus ini. Bukan. Harus diambil hikmahnya. Ada silaturahmi, ada khutbil Quran, ada macam-macam kegiatan. Semua positif yang ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, kami ulangi lagi, jangan sekali-kali mengucapkan bid'ah kalau tidak ada acuan yang qat'i yang dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah hadirin sepotong atau satu Al-Qur'an Karim, surat Ibrahim ayat ke-14 insyaallah, ayat ke-7 insyaallah. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Haddanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.